PKC wajibkan pendaftaran militer di tengah kekhawatiran akan pergolakan besar. Menjelang musim pendaftaran militer, pemerintah China gencar mempromosikan kewajiban pendaftaran militer dengan menyatakan bahwa semua pemuda berusia 18 tahun harus menyelesaikan proses ini, disertai peringatan tentang konsekuensi serius bagi mereka yang tidak mematuhi. Langkah ini memicu spekulasi luas. Para ahli berpendapat bahwa dorongan ini mungkin tidak selalu mengindikasikan persiapan perang, tetapi lebih karena ketakutan akan potensi kerusuhan sosial berskala besar, yang mendorong PKC memperketat langkah-langkah pengendaliannya. Pendaftaran militer tahun 2025 akan dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Menurut Undang-Undang Dinas Militer China, warga negara laki-laki yang genap berusia 18 tahun pada tanggal 31 Desember tahun tersebut diwajibkan memenuhi kewajiban pendaftaran militer sebagaimana diatur oleh undang-undang. Yang menarik, rekomendasi sebelumnya untuk sebaiknya mendaftar, kini telah berubah menjadi kewajiban, harus mendaftar, saat berusia 18 tahun. Video propaganda berjudul, Panggilan Bangsa, daftar di usia 18, telah banyak beredar, sementara platform resmi seperti akun Weibo kantor urusan veteran memperingatkan bahwa kegagalan mendaftar dapat berakibat serius, seperti larangan masuk universitas atau mendapatkan pekerjaan. Pemerintah daerah telah mengeluarkan pengumuman yang menekankan hukuman berat bagi mereka yang menolak memenuhi kewajiban pertahanan nasional atau menghindari dinas militer. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan diskualifikasi dari layanan publik dan rekrutmen di perusahaan milik negara, tidak memenuhi syarat untuk bepergian ke luar negeri, lulus, atau mendaftar di institusi pendidikan tinggi, serta penolakan layanan penting seperti kartu identitas, pendaftaran rumah tangga, SIM, dan pinjaman bank. Selain itu, pembelian tiket pesawat atau kereta cepat dapat dibatasi, dan individu kehilangan akses terhadap tunjangan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, catatan pribadi akan mencatat penolakan untuk mendaftar, dan hal ini akan ditandai dalam informasi pendaftaran rumah tangga. Komentar-komentar online mencerminkan skeptisisme yang meluas. Jika ini adalah hal yang begitu terhormat, mengapa banyak persyaratan dilampirkan, dan, dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah, apakah wajib militer akan menjadi hal yang tak terelakkan di masa depan? Beberapa netizen mengenang masa lalu ketika pendaftaran membutuhkan koneksi dan uang. Saat kuliah, saya menangani pendaftaran kelas untuk dinas militer. Setelah mendaftar, tidak terjadi apa-apa. Anda ingin bergabung, tetapi mereka belum tentu menginginkan Anda. Dulu bersifat sukarela, sekarang wajib. Penurunan populasi sangat parah. Zhang Heli, seorang pensiunan veteran Angkatan Udara, mengatakan bahwa tindakan pemerintah ini mungkin merupakan upaya untuk menciptakan ketegangan dan membenarkan pengawasan yang lebih ketat terhadap masyarakat. Jika perang pecah, peralatan China yang sudah ketinggalan zaman dan taktik gelombang manusia akan menyebabkan kerugian yang menghancurkan, kata Zhang. Dia mencatat meningkatnya ketidakpuasan di kalangan militer dan masyarakat luas. Anak muda zaman sekarang tidak mau menanggung kesulitan. Tentara dan perwira sama-sama tidak puas. Mereka memimpikannya kehidupan yang lebih baik, tetapi zaman semakin sulit. Zhang juga mengkritik fokus pemerintah pada laki-laki muda untuk dinas militer, sementara tentara perempuan sebagian besar melayani kepentingan istimewa. Di daerah utara yang miskin, bergabung dengan militer seringkali dianggap sebagai jalan keluar, sedangkan daerah selatan yang lebih kaya di China cenderung kurang berminat untuk mendaftar. Zhang merujuk pada tragedi masa lalu seperti kebakaran hutan Sichuan tahun 2019, yang menewaskan lebih dari 30 petugas pemadam kebakaran. Mengutip peraih Nobel Mo Yan, dia berkata, ladang dipenuhi mayat. Semua anak petani. Dia memperingatkan kaum muda agar tidak menjadi pion rezim. Beberapa pengorbanan berarti, yang lainnya tidak. Jika Anda menyerang orang lain, Anda hanya menjadi umpan meriam bagi kediktatoran. Jika PKC menyerang Taiwan, banyak teman saya akan mendukung Taiwan. Pengamat politik Lan Su mengatakan bahwa semakin ketatnya persyaratan pendaftaran militer menunjukkan ketergantungan pemerintah yang semakin besar pada militernya untuk menjaga kendali di tengah tekanan masyarakat dan internal yang meningkat. Jika Xi Jinping terus bergeser ke arah ideologi kiri, kendali militer bisa menjadi pilihan terakhir PKC, kata Lan. Ini mungkin melibatkan penetapan keadaan darurat, membenarkan pemerintahan militer dengan konflik eksternal, seperti provokasi di Selat Taiwan atau serangan terhadap pulau-pulau lepas pantai seperti Kinmen atau Matsu. Lan memperkirakan bahwa langkah-langkah seperti itu akan membutuhkan ekspansi militer dan mobilisasi yang cepat.
Langkah-langkah seperti memulihkan sistem pasokan kolektif dan mempersenjatai unit milisi akar rumput merupakan awal dari persiapan tersebut. Analis politik Tang Jingyuan juga menyuarakan sentimen serupa, dan berpendapat bahwa dorongan pendaftaran ini mungkin sebagai langkah antisipasi untuk kerusuhan internal daripada perang langsung. Ini mirip dengan sensus, mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat untuk dinas militer guna mempersiapkan keadaan darurat, baik konflik eksternal atau pergolakan internal yang memerlukan pasukan stabilisasi skala besar, jelas Tang. Tang menyoroti retorika pemerintah tentang transformasi sekali dalam satu abad, yang mengisyaratkan antisipasi terhadap peristiwa dramatis dan mungkin mengganggu stabilitas.